Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Subuhia dari Prodi D3 Akuntansi STIE Mahaputra Riau. Hari ini saya akan membahas mengenai e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Kita masuk ke pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik dengan perantara jaringan internet. Dalam dunia perdagangan, e-commerce menawarkan banyak perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi secara online. Saat ini, sarana e-commerce adalah bukan hanya lewat telepon genggam dan televisi saja, tetapi kini lebih sering menggunakan internet. Sebagian orang salah mengartikan antara marketplace dengan e-commerce dan menganggap keduanya sama. Padahal, pengertian e-commerce berbeda dengan marketplace. Sementara itu, bentuk lainnya e-commerce adalah berupa website atau aplikasi toko online yang dimiliki oleh suatu brand atau perusahaan atau bisnis rumahan. Seperti contohnya Gramedia. Gramedia memiliki toko online-nya sendiri dan itu kita sebut dengan e-commerce. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce sendiri itu ada 6. Yang pertama ada business to business atau B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Yang kedua ada business to public administration atau B2A. Contohnya jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Ini biasanya dari sebuah perusahaan ke administrasi publik atau kantor pemerintah. Terus yang ketiga ada business to consumer. Ini perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Ada consumer to business. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lain-lain. Yang kelima ada consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce C2A bekerja seperti C2B, namun C2A ini jarang digunakan. Biasanya digunakan itu dalam jasa. Terus yang terakhir ada consumer to consumer, C2C. Contohnya adalah ketika seseorang penjual menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli, yaitu kita sendiri. Ada banyak sekali manfaat e-commerce itu sendiri, namun yang saya bahas kali ini hanya 6. Yang pertama adalah biaya rendah. Bagi pemilik bisnis yang membuka toko online-nya di marketplace, tidak perlu mengeluarkan biaya terkait pengadaan sistem pembayaran, ataupun tidak ada biaya listrik, tidak ada biaya sewa gedung, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua adalah jangkauannya luas. Pembeli dari berbagai wilayah, bahkan penjuru dunia, bisa berbelanja di toko online yang kita miliki tanpa perlu harus ke toko offline-nya. Yang ketiga, bisa buka 24 jam. Jika menggunakan toko online, toko bisa tetap buka selama 24 jam dan pembeli dapat mengakses toko kita kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, tidak perlu stok barang. Saat ada order, kita hanya perlu meneruskannya kepada penjual. Nantinya penjual yang akan mengirimkan produk tersebut ke pembeli. Jadi kita hanya sebagai perantara antara penjual dengan pembeli. Yang kelima ada transaksi dan pengiriman barang lebih mudah. Metode pengiriman barang dan pembayaran semakin banyak dan real time. Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran elektronik, transaksi di e-commerce bahkan jauh semakin lebih mudah sekarang. Yang terakhir ada kita mampu mempelajari behavior pelanggan atau kebiasaan pelanggan dalam menjalankan sebuah bisnis. Penting untuk kita tahu bagaimana kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Berikut saya tampilkan jumlah pengunjung e-commerce dari yang paling tinggi menurut data iPrice pada kuartal pertama tahun 2022. Itu dipegang oleh Tokopedia. Selanjutnya saya akan membahas marketplace.
Marketplace adalah situs yang menerapkan konsep pasar tradisional yang dikemas secara online. Website marketplace berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan pembayaran. Sampai di sini dapat kita pahami bahwa marketplace adalah situs atau platform yang digunakan untuk transaksi jual beli pada berbagai toko online. Kemudian jenis-jenis marketplace. Jenis-jenis marketplace sendiri ada dua. Yang pertama adalah marketplace murni, yaitu situs jual beli yang menerapkan sistem kerjasama lengkap beserta fitur penjualan dan sistem pembayaran. Penjual dapat mengatur deskripsi dan foto produknya sendiri. Pembeli juga bisa melakukan tawar-menawar pada barang yang diinginkan. Contoh marketplace dengan jenis kerjasama ini ada Shopee, Lazada, Amazon, dan Tokopedia. Yang kedua ada marketplace konsinyasi. Marketplace jenis konsinyasi ini berjalan dengan sistem seperti titip barang. Penjual yang melakukan kerjasama cukup menyediakan produk beserta detail informasinya kepada pihak marketplace. Kemudian pihak marketplace akan mengurus seluruh penjualan produk dan melengkapi kebutuhan toko mulai dari foto hingga pengirimannya. Contoh marketplace yang menerapkan sistem ini seperti Zalora dan Berrybenka. Manfaat marketplace sendiri ada banyak, namun yang saya bahas kali ini hanya 4. Yang pertama, terdapat berbagai toko dan penjual yang menyediakan banyak kebutuhan, mulai dari barang primer, sekunder, hingga tersier. Yang kedua, pendaftaran akunnya gratis, namun dapat menambah biaya untuk menggunakan fitur tambahan. Yang ketiga, sistem promosi telah diatur oleh pihak marketplace. Yang keempat, sistem jual beli telah ditetapkan oleh pihak marketplace dan tidak perlu membuat panduan lagi untuk calon pembeli. Berikut pemaparan grafik mengenai pengunjung marketplace tertinggi di Februari 2021 menurut iPrice. Materi yang terakhir ada online shop dan online store. Memang tidak salah, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu toko online, yang jika diartikan secara awam, keduanya memiliki makna yang sama. Namun, jika dikaji ulang secara bahasa, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada online shop. Online shop berarti sebuah toko online yang menjual beberapa jenis barang atau bahkan hanya satu jenis barang saja, serta skalanya pun juga kecil. Misalnya, online shop souvenir yang berarti toko online yang menjual beberapa macam jenis barang namun masih dalam satu produk berupa souvenir, entah itu souvenir acara, pernikahan, ataupun souvenir terkait kepariwisataan. Kemudian online store. Online store dalam penerapannya berarti sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis barang yang jumlahnya cukup banyak. Skalanya bisa kecil ataupun besar, namun pada umumnya istilah store digunakan untuk toko yang skalanya itu cukup besar. Yang pasti, barang yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Misalkan sebuah online store menjual baju, celana, tas, kaos, jilbab, dan aksesoris. Pemilik toko online tersebut bisa menggunakan istilah online store untuk tokonya karena memang barangnya disediakan jenisnya sangat banyak dan beragam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat online store dan online shop itu sendiri bagi wirausaha. Yang pertama adalah hemat biaya. Pertama, bisnis online tidak mengharuskan kita untuk menyewa tempat atau ruko. Kita bisa menggunakan rumah sendiri untuk menyimpan stok barang. Bahkan di beberapa jenis bisnis online kita tidak perlu tempat sama sekali. Salah satunya seperti dropshipper. Selain itu, kita juga bisa melakukan promosi gratis seperti menulis artikel tentang produk yang kita miliki hingga memanfaatkan Google Ads yang sistem pembayarannya dihitung per detik. Kemudian yang kedua ada fleksibel. Bisnis online juga sangat fleksibel, dapat dijalankan dimanapun dari berbagai belahan dunia manapun, asalkan kita memiliki jaringan internet pada smartphone atau laptop. Yang ketiga adalah modal yang diperlukan tidak terlalu besar. Toko online bisa dibentuk hanya dengan bermodalkan smartphone dan kuota internet. Kini juga ada pula
sistem reseller dan dropshipper yang akan memudahkan kita untuk memulai bisnis walaupun tanpa modal. Yang keempat, tidak memerlukan tempat. Sebuah toko online tidak memerlukan tempat secara fisik untuk menampung segala jenis produk. Itu tadi, kita dapat menggunakan rumah pribadi kita untuk tempat menyimpan stok barang yang kita miliki. Kemudian yang kelima, memerlukan karyawan yang lebih sedikit. Sistem yang lebih simpel membuat pemilik toko online tidak perlu meluangkan banyak waktu dan biaya untuk merekrut karyawan. Penyetokan dan pengiriman barang biasanya dapat dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Namun, jika bisnis online yang kita miliki berkembang dan pesat, dan pesanan yang kita miliki sangat signifikan, maka kita dapat mempertimbangkan apakah kita membutuhkan karyawan lagi untuk mengelola bisnis kita agar mempermudah jalannya bisnis, atau masih bisa kita pegang sendiri. Kemudian yang terakhir, menjangkau pasar yang lebih luas. Dari materi-materi yang telah saya jelaskan, dapat kita ambil kesimpulannya mengenai perbedaan di antara keempat materi tersebut. E-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Dapat disimpulkan bahwa dimulai dari definisi e-commerce. E-commerce merupakan website yang berdiri sendiri serta umumnya hanya menjual produk milik suatu brand, hanya miliknya saja. Kemudian definisi marketplace adalah tempat yang menjual berbagai produk dan terdiri dari berbagai toko serta penjual. Pengertian dari online shop dan online store sendiri, bisnis yang fokus melakukan penjualan di media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Carousel. Kemudian dari biaya pembuatan, e-commerce itu di awal mengeluarkan uang, tapi bentuknya investasi jangka panjang. Kemudian marketplace, biaya pembuatannya menjual barang melalui marketplace, kita tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran. Investasi akan diperlukan jika kita ingin menambah fitur seperti iklan. Kemudian untuk online shop dan online store sendiri, biaya pembuatannya gratis kecuali fitur berbayar sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads, sama halnya dengan marketplace. Kemudian dari sisi produk, e-commerce itu digunakan sebagai platform untuk menjual barang dari sebuah merek tertentu yang memiliki brand dengan kualitas tinggi. Misalnya tadi contohnya toko buku Gramedia memiliki e-commerce-nya sendiri. Sedangkan marketplace tempat menjual barang-barang yang umum seperti grosir, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari kita. Dan produk untuk online shop sendiri, barang yang dijual bebas dalam skala kecil yang ditunjukkan untuk konsumsi pribadi. Sedangkan online store, barangnya lebih beragam dan skalanya juga jauh lebih besar. Untuk promosi, e-commerce lebih fleksibel dan Anda bisa mengaturnya sendiri. Kita bisa mengaturnya sesuka hati kita. Kemudian marketplace, promosinya sudah ditetapkan, kita hanya perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menawarkan barang di platform tersebut. Kemudian online shop dan online store hampir sama dengan marketplace, sedikit usaha dan uang, yakni dengan memanfaatkan Facebook Ads maupun Instagram Ads. Dan terakhir itu dari sisi persaingan, e-commerce, saingan yang diterima ini oleh sesama website untuk mendapatkan ranking pertama di hasil pencarian. Kalau di marketplace sendiri, persaingannya sangat ketat antara satu marketplace dengan lainnya karena ada toko lain menawarkan produk yang sama dan mengenalkan produk yang sama namun dengan harga yang berbeda, dan platformnya juga sama. Kemudian persaingan yang terakhir, online shop dan online store sangat ketat persaingan di satu media sosial, karena di satu media sosial bisa memuat banyak berbagai produk dengan harga yang berbeda-beda. Kita bisa memilih banyak, mau yang murah dengan kualitas yang murah juga, atau mau yang murah dengan kualitas yang tinggi. Kita bisa mendapatkan itu semua dengan mudah. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.